Assalamualaikum pecinta film India. Kali ini, Mandalika Film akan menceritakan film terbaru Shah Rukh Khan yang diangkat dari kisah nyata, berjudul Dunki. Selain Shah Rukh Khan, film ini juga dibintangi beberapa artis ternama seperti Taapsee Pannu dan Vicky Kaushal. Film Dunki mengisahkan tentang sepasang kekasih dan beberapa sahabatnya yang ingin mengangkat ekonomi keluarga dengan menjadi TKI. Mereka memanfaatkan teknik imigran ilegal bernama penerbangan keledai atau Dunki. Suka duka apa saja yang harus mereka lewati selama perjalanannya. Tonton terus alur ceritanya tanpa di-skip ya. Awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Manu kabur dari rumah sakit. Manu pergi mencari pengacara imigrasi bernama Tuan Patel untuk mendapatkan visa ke India. Tuan Patel yang merupakan sahabatnya meyakinkan jika Manu tak bisa pulang ke India karena memiliki kasus yang rumit. Tak ada jalan lain, Manu merasa hanya Hardy yang bisa membawanya kembali ke India. Sudah 25 tahun Manu di London, dia kehilangan kontak dengan Hardy lalu meminta Tuan Patel mencarikannya. Kon? Hardy. Di Laltu Punjab, seorang pria tua bernama Hardy sedang mengikuti lomba lari 400 meter. Gitu sahabat Hardy memegang telepon milik Hardy. Manu lalu menelpon. Gitu mengejar Hardy untuk memberikan telepon dari Manu. Hardy yang hampir mencapai garis finish menghentikan langkahnya. Dia segera bicara dengan Manu. Manu tak bicara banyak, dia hanya meminta Hardy menemuinya di Dubai tanggal 21. Bilke batati hu. Manu meminta Patel menyiapkan 3 visa ke Dubai, karena kedua sahabatnya yakni Bali dan Bagu akan ikut pulang bersamanya. 3 लोगों का दुबई का वीजा. Bali menjual toko miliknya, sedangkan Bagu yang sudah muak dengan pekerjaannya mengepel wajah bosnya. Kini mereka bersiap terbang ke Dubai. Film lalu menampilkan adegan flashback pada tahun 1995 di Laltu Punjab. Rumah keluarga Manu disita pihak bank. Terpaksa Manu bekerja di kedai minum milik Bobby. Sementara Bali merasa sedih melihat ibunya menjahit setiap hari tanpa beristirahat. Untuk membantu ibunya, Bali bekerja sebagai tukang cukur. बल्ली करता था हेयर कटिंग. Sementara Bugu tak tega melihat ibunya bekerja menggunakan celana. Orang-orang di kampungnya yang kuno selalu melirik ibunya dengan tatapan sinis. Namun ibu Bugu tak punya pilihan lain. Setelah ayah Bugu pensiun, ibunya harus menghidupi keluarganya. Bugu ingin sekali melihat ibunya pensiun. Namun itu tak mungkin karena Bugu baru saja dipecat dari pekerjaannya. अब गॉड को धोखा देंगे. Mereka bertiga seringkali melihat sebuah rumah megah di kampungnya. Dan yang bisa memiliki rumah seperti itu adalah orang yang keluarganya bekerja di luar negeri. Mereka juga ingin seperti itu. Mereka ingin pergi ke London untuk mengangkat ekonomi keluarga. Manu mengajak Bali dan Bogu menemui agen visa. Bali akan diberi visa pasangan. Agen akan menikahkan Bali dengan Catherine yang memiliki paspor London. Sementara Catherine setuju menikah demi uang. Bugu akan diberi visa bisnis sebagai seorang dokter. Sementara Manu akan mendapat visa olahraga sebagai atlet gulat untuk Olimpiade. Agen meminta biaya Rp500.000. Tentu mereka tak memiliki uang sebanyak itu. Setelah tawar-menawar, Manu akan memberikan 20.000 uangnya, Bali 30.000 dan Bogu 150.000. Pihak agen setuju. Manu diminta berlatih gulat supaya terlihat meyakinkan saat tes untuk mendapat visa. Keesokan harinya seorang tentara bernama Hardy datang mencari alamat kedai Bobby. Dia mencari seorang karyawan dengan tato cetah di lengannya. Hardy duduk di meja pelanggan dan belum memesan minum. Sementara Manu ditunggu oleh Bali dan Bogu.
karena akan pergi ke suatu tempat. Bobby marah, dia mengira Manu memberi minum teman-temannya secara gratis. Manu mengatakan jika dia sudah membayar. Bobby masih juga marah sambil mengatakan jika meja di kedainya adalah untuk pelanggan bukan untuk teman karyawan. Manu menuju kedua temannya. Dia keluar dari pekerjaannya dan kini adalah seorang pelanggan. Dia meminta Bobby melayaninya. Hardy tersenyum melihat keberanian Manu. Bobby yang marah ingin menghajar Manu, namun Hardy menghentikannya lalu membantingnya. Kebetulan Manu sedang mencari pelatih gulat. Dia langsung meminta Hardy sebagai pelatihnya. Hardy menolak. Hardy bertanya pada Bobby, apakah dia memiliki karyawan yang seorang pelari dan memiliki tato ceetah di lengannya. Manu langsung menjawab jika orang yang dicarinya adalah Mahinder, kakak dari Manu. Manu membawa Hardy bertemu orang tuanya. Hardy memperkenalkan diri jika dia berasal dari Patankot. Belum sempat menjelaskan maksud kedatangannya. Orang tua Manu bercerita jika dulu di Patankot, anak mereka Mahinder merelakan pertandingan di ASEAN Games. Demi menyelamatkan seorang tentara yang tertembak, Mahinder merawatnya dan meninggalkan tape recorder untuknya. Hardy akhirnya duduk dan menjelaskan maksud kedatangannya. Sebenarnya Hardy baru saja sembuh setelah dirawat 1 tahun lamanya. Keluar dari rumah sakit, dia langsung datang untuk mengembalikan tape recorder milik Mahinder sekaligus untuk berterima kasih. Karena Hardy adalah orang yang diselamatkan Mahinder dulu. Anak Mahinder menyuguhkan teh. Manu memberitahu Hardy bahwa Mahinder mengalami kecelakaan saat kembali dari Patankot setahun lalu. Manu mengajak Hardy bicara berdua. Dia menceritakan jika kakaknya berhutang di bank untuk usaha karena toko ayah mereka terbakar. Namun saat pemakaman Mahinder, rumah mereka disita pihak bank. Jika ingin mengambil rumah mereka kembali, maka Manu harus membayar pinjamannya. Karena itulah Manu ingin ke London untuk menebus rumah mereka. Karena itu dia mencari pelatih gulat demi mendapat visa olahraga menuju London. Sebenarnya Hardy berniat mengunjungi Mahinder 1 hari saja lalu akan kembali pulang. Demi membalas kebaikan Mahinder, Hardy berjanji tak akan pulang sebelum Manu berangkat ke London. Hardy pun setuju menjadi pelatih gulat untuk Manu. Manu berlatih gulat dengan semangat hingga menguasai beberapa teknik gulat. Sementara Bali bersiap menikahi Catherine untuk mendapat visa. Ternyata di sana terdapat banyak lajang yang akan menikahi wanita di dalam foto bernama Catherine. Begitu juga Bogu, dia tak bisa mendapat visa bisnis sebagai dokter palsu. Dia tak dapat menjawab letak ginjal saat tes. Mereka bertiga datang ke agen visa dan kini sadar telah ditipu. Si agen telah mengosongkan tempatnya. Bogu meminta Manu mengembalikan uangnya karena Manulah yang pertama menemukan agen. Bogu sangat takut dimarah ibunya karena uang 150.000 yang ia keluarkan adalah tabungan ibunya. Hardy telah berjanji untuk memberangkatkan Manu ke London. Dia akan memenuhi janjinya. Namun yang harus pertama mereka lakukan adalah belajar bahasa Inggris untuk bisa mendapatkan visa pelajar. Mereka belajar bahasa Inggris di kelas Gitu. Seorang bernama Sukhi tak ingin bercanda dan berharap Gitu serius dalam mengajar. Dia mengaku hanya punya waktu 3 bulan untuk belajar. Dalam kesal dia meninggalkan kelas. Mr. Suki! Gitu penasaran kenapa Sukhi harus bisa dalam waktu 3 bulan. Sebagai tentara, Hardy mengatakan ada 2 cara mengungkapkan kebenaran. Yang pertama dengan pukulan, dan yang kedua dengan membuatnya mabuk. Benar saja malam itu mereka mengajak Sukhi minum-minum. Sukhi menceritakan tentang Jessie, wanita yang sangat dicintainya. Ayah Jessie bernama Cheda menikahkan anaknya dengan pria London bernama Tida. Setelah beberapa waktu Jessie mengirim surat pada Sukhi yang mengatakan jika tidak menyiksanya hingga gendang telinganya pecah. Kushi berjanji akan menjemput Jessie, namun visanya selalu ditolak. Karena itu, dia belajar bahasa Inggris supaya mendapat visa pelajar. Dalam mabuknya, Hardy juga menceritakan pada Manu, di hari pernikahannya calon istri Hardy tak datang dan memilih pergi bersama orang London. Orang-orang yang melihat Hardy di atas kuda mengolok dengan mengatakannya sebagai pelawak. Esok harinya Hardy masih sempoyongan
karena semalam minum banyak. Dia tertidur saat mengikuti kelas Getu. Seperti biasa Sukhi mulai mengeluh karena selama mengikuti kelas, hanya 2 kalimat yang ia bisa ucapkan dalam bahasa Inggris. Hardi memiliki ide untuk menyederhanakan bahasa Inggris seperti bahasa Hindi yang mudah dipahami. Semua orang menertawakan Hardi termasuk Getu yang memanggil Hardi sedang melawak karena bahasa Inggris tidak sama dengan bahasa Hindi. Manu tidak tahan melihat Hardi diolok kembali sebagai pelawak. Dia tahu Hardi sangat terluka mendengar kata itu. Dia membela Hardi dengan mengatakan jika mungkin Getu hebat dalam bahasa Inggris, tapi Hardi hebat dalam bergulat. Masing-masing orang memiliki kehebatannya sendiri. Bahkan Hardi adalah guru yang baik. Dia mengajarkan murid sepertinya bergulat dengan sabar. Bukan seperti Getu yang bahkan menertawakan muridnya. Dia memegang tangan Hardi lalu mengajaknya meninggalkan kelas. Hardi terpesona dengan Manu yang dengan berani membelanya di depan semua orang. Sebelumnya tak pernah ada yang membela Hardi karena dia tidak memiliki keluarga. Ini membuat Hardi sangat terharu dan mulai merasa jatuh cinta pada Manu. Oh Manu, lut-put gaya. Keesokan harinya, dengan semangat Hardi mengajak teman-temannya untuk menghafal percakapan selama 2 menit dalam bahasa Inggris. Sukhi berhasil menghafalnya. Yang lain juga akan melakukan hal yang sama saat tes. Waktu tes tiba. Dengan percaya diri Bali menghafal apa yang mereka pelajari. Sedangkan pertanyaan untuk Bogu, Manu dan Hardi tidak sama dengan apa yang mereka hafalkan. Bali lulus dan mendapat visanya. Sementara yang lain gagal. Sadwani, liख सकता हूं. देख क्या? Saat Bali akan berangkat ke London, Getu ingin mengambil video kesuksesan Bali yang bisa berangkat ke London berkat mengambil kelasnya. Sukhi sangat marah dan mengacau. Dia mengungkap jika mereka semua gagal dan hanya 1 orang yang berhasil. Tapi dengan video yang dibuat Getu, semua orang akan tertipu dan menghabiskan uangnya untuk membayar di kelas Getu. Sukhi melempar wajah Getu dengan sendalnya. Hardi menenangkan Sukhi. Dia memberitahunya jika Bali akan mencari Jessie di London karena mereka sudah memberikan alamatnya. Keesokan harinya, Getu datang menemui Sukhi. Dia mengatakan jika Sukhi melempar wajahnya namun hatinya yang terluka. Dia akan memberangkatkan Sukhi ke London melalui Dunki atau jalur ilegal. Kemungkinan berhasil mungkin hanya 25%. Namun jika Sukhi tidak berangkat Dunki akan mati karena cintanya. Getu sudah menyiapkan semuanya bahkan membayar biayanya. Tidak lama Bali menelpon. Dia memberitahu Sukhi jika kabar Sukhi yang gagal mendapat visa sampai ke London. Jessie tak punya harapan lalu bunuh diri. Sukhi tak kuasa menahan air mata. Dia mengambil lampu minyak yang sedang menyala lalu membakar dirinya. Sukhi pun meninggal. Hardi takut Manu akan bunuh diri karena tak bisa menebus rumah keluarganya. Hardi berjanji akan membawa Manu dan yang lainnya ke Inggris melalui Dunki atau jalur ilegal. Dia juga berjanji akan membawa Abu Sukhi untuk dipertemukan dengan Jessie. Hardi menjual rumah dan tanahnya untuk membayar agen Dunki. Selain mereka bertiga, teman sekelas mereka dulu bernama Pumpi, Cemeli, dan Gulab juga ikut. Agen pertama memberitahukan jika dia akan membawa mereka ke Pakistan. Setelah sampai di sana agen lain akan membawa mereka ke Iran melalui Afghanistan dengan truk. Lalu akan naik kereta api ke Turki, terakhir baru ke London. Hardi diberikan nomor semua agen yang akan mengantar mereka. Mereka memulai perjalanan dengan melintasi sungai. Agen ini tidak tahu ada pengawas yang berjaga karena sebulan lalu tak ada penjagaan di sana. Akhirnya mereka menunggu sampai malam lalu berjalan di bawah sungai menggunakan selang untuk bernafas. Tak sengaja, Manu melepas selangnya karena ketakutan melihat ular lewat di depannya. Hardi memberikan selangnya untuk Manu. Hal ini membuat pengawas curiga melihat gelembung air di sungai lalu melepaskan tembakan. Merasa tak ada siapapun, si penjaga mematikan senternya. Mereka semua selamat. Hardi lalu mengambil selang yang dilepas Manu. Semalaman mereka berjalan di dalam air, dan paginya mereka sudah berada di Pakistan. Manu meminta Hardi berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Demi memberikan nafas untuk Manu,
Hardi rela menghentikan nafasnya. Keadaan mereka tentu tidak baik-baik saja. Namun mereka kembali semangat setelah Hardi memperlihatkan foto Bali yang telah sukses membeli rumah dan mobil setelah 6 bulan di Inggris. Melintasi Afghanistan menuju Iran menghabiskan waktu 2 bulan. Peluru dan bom sudah biasa mereka lihat. अफगानिस्तान पार कर ईरान की सरहद तक पहुंच Kemudian kini mereka berjalan 2 hari di gurun untuk naik kereta ke Turki. Beberapa militer di sana melintas dan menghentikan rombongan Hardi. Mereka melihat Chameli ketakutan yang membuatnya ketahuan jika mereka imigran ilegal. Mereka meminta Chameli pergi. Meski Hardi menghentikannya, Pumpi, Chameli, dan Gulab berlari pergi. Setelah berlari cukup jauh mereka diberondol senjata. Mereka bertiga tak selamat. Pimpinan mereka meminta Manu masuk ke dalam tenda untuk diperkaos. Hardi mengantarnya masuk karena Manu menolak. Hardi memaksa Manu mengikuti permintaan mereka, jika tidak mereka akan mati. Pimpinan mereka menyalakan musik dengan keras sebelum masuk tenda. Dia mendekati Manu lalu meminta Hardi keluar. Dari belakang Hardi menghajarnya sambil membekap mulutnya. Setelah tewas, dia mendudukannya di kursi seolah masih hidup untuk dijadikan sandera, supaya Hardi bisa menekan anak buahnya. Tak menunggu lama, Hardi yang seorang tentara dengan mudah menghabisi mereka. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka memberikan penghormatan terakhir untuk teman-temannya yang telah meninggal. Saat perjalanan menuju Turki menggunakan kereta, Manu meminta Hardi untuk berhenti membahayakan dirinya demi Manu. Hardi mengungkapkan bagaimana mungkin dia melihat Manu terluka saat dia sangat mencintai Manu. Hardi memberitahu Manu jika dia mencintainya sejak Manu membelanya di kelas G2 dulu. Manu pun juga ternyata mencintai Hardi. Hardi akhirnya memiliki seseorang yang mencintainya. Mereka sampai di Turki. Menggunakan kapal kecil mereka dimasukkan ke dalam kontainer selama 27 hari. Mereka seperti hidup di selokan, karena puluhan orang harus buang air di dalam. Akhirnya mereka sampai di London dengan disembunyikan di dalam mobil dalam berbagai cara. जो हमें जिंदा रखे हुई थी लंदन Mereka akhirnya berhasil melihat Big Ben. Bugu melihat patung Bali berdiri di sana. Dia mengira Bali sudah sangat sukses hingga dibuatkan patung di sana. Bali lalu menangis sambil memeluk Hardi. Ternyata Bali selama ini mengemis di sana. Dia menyewa rumah sempit bersama puluhan dunker atau pekerja ilegal dari berbagai negara. Hardi memeriksa foto rumah yang dikirim Bali, ternyata tak sama dengan tempat yang ditinggalinya sekarang. Hardi marah pada Bali karena foto yang dikirimnya memikat banyak orang, bahkan ada yang sampai rela mati. Bali mengaku salah, namun dia tidak mungkin mengirim foto aslinya pada keluarganya di kampung, karena ibunya mungkin tidak akan menerima uangnya. Kini setelah melihat foto Bali yang bahagia di London, ibunya punya waktu untuk istirahat dan makan dengan tenang. Dia ke London untuk kehidupan lebih baik. Ternyata dia tidak mendapatkannya. Namun dia tak apa asal keluarganya di India bahagia. Hardi merasa ini bukanlah London yang diimpikannya. ये वो लंदन नहीं था जो हमने Mereka bekerja serabutan. Sedangkan malam hari mereka tak bisa tidur tenang karena polisi sering datang melakukan pemeriksaan. Mereka bahkan terpaksa tidur di kuburan. Sekarang Hardi ingin kembali karena bukan hal seperti ini yang diinginkannya. Mereka tidak memiliki identitas. Jika sakit mereka tak bisa pergi ke rumah sakit, bahkan jika terjadi sesuatu tak bisa melapor. Manu tetap tak ingin kembali. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sampai di sana. Hardi meminta Manu memberinya satu alasan untuk tetap tinggal di London. Manu mengatakan jika Hardi adalah prianya. Jadi dia meminta Hardi untuk tetap tinggal bersamanya selama hidupnya. Setelah kejadian itu, Hardi tak pernah lagi mengatakan ingin kembali ke India. के बाद हार्डी ने इंडिया लौटने के बाद फिर कभी नहीं Dia mencari cara untuk menjadi legal, hingga suatu hari berhasil mendapat pengacara bernama Tuan Patel. Mereka diberitahu ada 3 cara untuk menjadi legal. Pertama, investasikan 1 juta pound
untuk membeli kewarganegaraan. Tentu saja tak mungkin karena mereka tak memiliki uang sebanyak itu. Kedua, memohon suaka atau perlindungan Inggris karena nyawa mereka terancam di India. Patel akan berbohong jika mereka adalah aktivis di India, lalu saat mereka protes, negaranya membunuh Suki. Hingga mereka juga takut terbunuh seperti Suki. Tentu saja, Hardy yang seorang tentara tak setuju untuk berbohong, apalagi memfitnah negaranya. Cara ketiga adalah menikah dengan pemegang paspor Inggris, lalu setelah 2 tahun mereka bisa bercerai. Patel telah menyiapkan mempelai pria untuk Manu yang bisa dibayar. Hardy terkejut, Manu juga tentu menolak. Di luar perkiraan, tak ada cara lain, mereka terpaksa setuju jika Manu hanya menikah di atas kertas dan tak harus tinggal bersama. Saat pemberkatan di gereja, Patel meminta mereka berciuman sebagai bukti. Manu tak ingin melakukannya lalu membanting calon suaminya. Hardy yang melihat dari luar menghajar calon suami Manu. Mereka hanya menikah di atas kertas, tapi berani menyentuh Manu. Patel berdalih sebagai bukti, namun dia juga tak lepas dari amukan Hardy. Melihat keonaran yang terjadi, pendeta segera menelpon polisi. Mereka semua ditahan di kantor imigrasi, termasuk Manu yang ketahuan melakukan pernikahan palsu. Kini mereka hanya punya satu pilihan, yakni melakukan suaka atau meminta perlindungan pemerintah Inggris karena nyawa mereka terancam di India. Patel mengajarkan mereka berbohong. Patel meminta mereka membawa Abu Suhi ke pengadilan. Lalu jika pengadilan menanyakan apakah mereka butuh suaka, maka mereka tinggal menjawab iya. Patel yakin akan berhasil 100%. Hardy membawa Abu Suhi ke pengadilan. Saat ditanya, apakah mereka membutuhkan suaka? Hardy menjawab tidak. Teman-temannya bingung. Hardy lalu menanyakan pada hakim, jika mereka menerima barang-barang dari negara lain dan India, lalu kenapa mereka tidak menerima manusianya? Kenapa sulit sekali untuk memberikan mereka visa? Hakim mengatakan tentu saja mereka akan memberikan visa dengan proses yang sah. Hardy menangis menunjukkan Abu Suhi yang harus mati, padahal dia hanya ingin sehari di London untuk menjemput Jessie. Namun dia tak juga mendapatkan visa. Selain itu, teman-temannya yang lain harus meninggal di perbatasan. Tidak ada seorang pun yang ingin meninggalkan keluarga dan rumahnya jika tidak mendesak. Lagi pula Dunker yang bekerja di sana hanyalah pekerja kotor yang tak akan mengambil lapangan kerja penduduk asli. Hakim tak bisa melawan undang-undang dan hanya memberikan suaka bagi yang hidupnya terancam, bukan orang yang kelaparan. Karena menolak suaka, Hardy diputuskan untuk dideportasi. Sementara Manu, Bali dan Bogu memilih tetap tinggal dengan meminta suaka. Manu sangat sedih harus berpisah dengan Hardy. Hardy dipulangkan ke India. वही तो बनाने आई Kembali ke masa sekarang, mereka bertiga sampai di Dubai. Pertemuan Hardy dan Manu begitu haru. Hardy menanyakan kenapa mereka tak langsung ke India. Mereka memberitahu Hardy, jika untuk mendapat suaka bukankah mereka mengaku nyawanya terancam di India, tentu mereka tak diizinkan kembali. Saat makan, Hardy menanyakan di mana suami Manu. Ternyata selama ini Manu belum menikah. तूने शादी नहीं की Manu juga penasaran dan menanyakan kabar istri Hardy. Namun Hardy tak ingin membicarakannya. Hardy segera menanyakan apakah mereka harus melakukan dunki lagi dan menghabiskan waktu 6 bulan bersama. Manu menjawab jika dia tak bisa menunggu lama. Ada tumor di otaknya dan dokter memprediksi nyawa tinggal sebulan lagi. Hardy syok dan menangis. Manu meminta Hardy membawanya pulang bertemu keluarganya dan melihat rumahnya yang telah ia dapatkan kembali. गाय की बुढ़िया प्लेन में बिठा के ले जाऊंगा Hardy menelpon Gitu untuk menanyakan nomor agen Dunki di Dubai. Gitu memberinya nomor telepon agen bernama Bakir. Hardy juga meminta Gitu mengirimkannya beberapa barang dari India. Hardy menemui Bakir untuk mempersiapkan semuanya. भेजना है वीजा ही Kiriman dari Gitu datang, berisi pakaian buatan India dan beberapa surat kabar. Selain itu, Hardy meminta mereka membuang kartu SIM dan handphone Inggris mereka, lalu menggantinya dengan produk India. Kini mereka akan terlihat seperti turis India di sana. Jika tertangkap, takkan ada bukti jika mereka adalah orang Inggris. Hardy juga meminta paspor mereka bertiga dibakar. के पासपोर्ट बाकिर को दे दो वो नहीं जला देगा जला देगा
Sesampai di pelabuhan Jeddah mereka naik kontainer. Bakir memvideo mereka saat naik kontainer lalu menandai kontainer tersebut. Kondektur memberitahu jika butuh 2 minggu bagi mereka untuk sampai di London. Hardy dan teman-temannya panik karena mengira mereka salah naik kontainer. Mereka menghubungi Bakir namun tak dijawab. Bakir justru menelpon polisi bernama Omar untuk melaporkan Hardy sebagai imigran ilegal. Omar segera menghentikan mereka di pelabuhan Jeddah setelah Bakir memberitahu kontainer mana yang mereka naiki. Hardy mengaku dia berasal dari India, sedangkan mereka bertiga mengaku dari Inggris. Hardy meminta mereka bertiga jangan berbohong dan mengaku. Hardy memberitahu jika nama mereka adalah Gulab, Pumpi, dan Cemeli. Nama ini adalah nama teman-teman mereka yang tewas dulu saat melakukan dunki bersama. Omar tak percaya mereka orang Inggris, melihat barang-barang dan handphone yang mereka gunakan semua asli India. Bahkan mereka membawa surat kabar India terbitan minggu lalu. Logikanya, jika memang dari London mana ada orang yang kembali ke negara asalnya menggunakan kontainer. Omar memastikan jika mereka adalah imigran India yang ingin ke London. Karena itu 2 minggu lagi Omar akan membuktikan di pengadilan jika mereka adalah orang India dan akan dipulangkan ke negaranya. Prove to the court you are all from India. Manu, Bali dan Bogu kini sadar jika mereka dibuat seolah akan ke London dengan jalur ilegal. Namun karena tertangkap mereka akan dipulangkan ke India negaranya. Rencana Bakir dan Hardy memang luar biasa. Kini mereka akan ke India dengan pesawat. Setelah 2 minggu, mereka resmi dideportasi ke India. Petugas imigrasi juga mengutus petugas untuk memeriksa apakah orang yang bernama Pumpi, Cemeli, dan Gulab berasal dari India. Memang benar mereka bertiga dari India dan 25 tahun yang lalu mereka dinyatakan sebagai orang hilang. Manu sangat bahagia. Dia mengatakan pada Hardy jika Hardy tak memiliki istri dia pasti sudah menciumnya. Hardy hanya tersenyum di pesawat. Sesampai di India, Bali dan Bogu melihat keadaan ekonomi keluarga mereka telah membaik. Sementara Manu sangat bahagia melihat rumah yang telah dia tebus. Setelah bertemu orang tuanya, Hardy dan Manu bicara di atap. Hardy mengungkap jika selama ini dia tak pernah menikah. Dia juga tinggal di Laltu dan tak pernah kembali ke Patankot. Dia selalu berharap saat Manu kembali mereka bisa bertemu. 2 orang ini melajang hingga tua. Hardy lalu melamar Manu dan diterima oleh Manu. Tentu Hardy tak bisa menahan air mata bahagia. Namun saat itu, juga Manu menghembuskan nafas terakhirnya. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film selanjutnya. Eits, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar kalian ya.